Dalam perjalanan memahami masa lalu, sumber sejarah menjadi landasan utama. Sumber sejarah adalah bukti nyata yang memungkinkan kita untuk merekonstruksi peristiwa, pemikiran, dan kehidupan manusia di masa lampau. Melalui sumber sejarah, kita dapat menggali jejak peradaban manusia, mengungkap rahasia sejarah, dan belajar dari pengalaman masa lalu. Sumber sejarah dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber informasi yang berasal langsung dari periode yang diteliti, seperti dokumen asli, artefak, dan catatan langsung. Sumber sekunder, di sisi lain, merupakan sumber yang dibuat setelah periode yang diteliti dan seringkali mengutip atau menganalisis sumber primer. Sumber primer merupakan sumber paling otentik dan memberikan perspektif langsung tentang masa lalu. Contohnya termasuk surat, diari, catatan perjalanan, artefak, dan gambar dari periode tertentu. Sumber primer memberikan pandangan yang tidak terfilter tentang peristiwa dan pemikiran masa lampau. Sumber sekunder memberikan interpretasi, analisis, dan sintesis dari sumber primer. Contohnya termasuk buku sejarah, artikel ilmiah, biografi, dan film dokumenter. Sumber sekunder memberikan interpretasi dan perspektif yang berbeda tentang masa lalu, dan dapat membantu kita memahami sumber primer dengan lebih baik. Sumber primer adalah bukti langsung dari masa lalu, memberikan pandangan pertama tentang peristiwa, pemikiran, dan kehidupan orang-orang pada waktu itu. Sumber primer dapat berupa dokumen tertulis, artefak fisik, atau bahkan catatan lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sumber primer memberikan bukti yang otentik dan tidak terfilter, memungkinkan kita untuk lebih memahami dan menafsirkan masa lalu. Contoh sumber primer surat-surat pribadi, diari catatan perjalanan gotografi artefak, seperti senjata, perhiasan, dan tembikar. Keuntungan sumber primer memberikan pandangan langsung dan otentik tentang masa lalu. Mereka memungkinkan kita untuk mendengar suara orang-orang yang hidup pada waktu itu dan memahami perspektif mereka. Sumber primer juga dapat membantu kita untuk mengungkap bias dan interpretasi yang mungkin ditemukan dalam sumber sekunder. Sumber sekunder memberikan interpretasi dan analisis dari sumber primer. Sumber sekunder biasanya dibuat setelah periode yang diteliti dan seringkali mengutip atau menganalisis sumber primer. Sumber sekunder dapat memberikan perspektif yang berbeda tentang masa lalu, dan dapat membantu kita memahami sumber primer dengan lebih baik. Contoh sumber sekunder buku-buku sejarah, artikel ilmiah, biografi, dan film dokumenter. Keuntungan sumber sekunder dapat menyediakan sintesis dan analisis yang komprehensif tentang topik tertentu. Mereka dapat membantu kita untuk memahami konteks sejarah dan memahami interpretasi yang berbeda tentang peristiwa sejarah. Kelemahan sumber sekunder mungkin bias atau terdistorsi, karena penulis dapat memiliki agenda atau perspektif tertentu. Mereka juga dapat berisi kesalahan atau informasi yang tidak akurat. Artefak dan peninggalan sejarah adalah benda-benda fisik yang dibuat atau digunakan oleh manusia di masa lalu. Artefak dapat berupa benda-benda sederhana seperti tembikar atau alat-alat, atau benda-benda kompleks seperti bangunan, patung, dan karya seni. Artefak dan peninggalan sejarah memberikan bukti nyata tentang kehidupan dan budaya masa lalu. Tembikar-tembikar adalah artefak yang umum ditemukan di situs-situs arkeologi. Tembikar dapat memberikan informasi tentang teknik pembuatan tembikar, desain, dan gaya hidup masyarakat pada waktu itu. Alat-alat seperti kapak batu, panah, dan pisau dapat memberikan informasi tentang teknologi, cara hidup, dan lingkungan masa lalu. Bangunan-bangunan seperti piramida, kuil, dan istana dapat memberikan informasi tentang arsitektur, agama, dan kekuasaan politik masyarakat masa lalu.
Sumber lisan adalah informasi yang disampaikan secara lisan, biasanya diturunkan dari generasi ke generasi. Sumber lisan dapat berupa cerita rakyat, mitos, legenda, dan lagu-lagu tradisional. Sumber lisan seringkali mengandung informasi tentang sejarah, budaya, dan kepercayaan masyarakat tertentu. Keuntungan memberikan pandangan langsung tentang kehidupan dan kepercayaan masyarakat. Menyimpan informasi tentang sejarah lisan. Mampu menyampaikan nilai-nilai dan norma-norma budaya. Kelemahan. Rentan terhadap distorsi dan bias, sulit untuk memverifikasi kebenaran informasi dapat berubah seiring waktu. Kesimpulan dan penutup, sumber sejarah adalah bukti nyata tentang kehidupan dan budaya masa lalu. Sumber sejarah dapat berupa dokumen tertulis, artefak fisik, catatan lisan, dan berbagai jenis sumber lainnya. Dengan mempelajari sumber sejarah, kita dapat memahami masa lalu, belajar dari pengalaman masa lalu, dan membangun masa depan yang lebih baik. Penggunaan sumber sejarah yang kritis dan komprehensif adalah kunci untuk memahami masa lalu secara akurat. Sumber sejarah harus dianalisa dengan hati-hati, mempertimbangkan konteksnya, bias, dan interpretasi yang mungkin ada.